All the students of honesty. Belum all ya, belum semua ya. Oke, you can activate your video like Bang John yang sudah join duluan dan aktifin video. How are you, Bang John? I'm fine, Miss. You're fine, good. Mau dipanggil Mas John nggak? Cocok nggak, Mas John? John. Akang John. Yes. Selain abang kan John ada lagi kan sebutan Mas, Akang, ya kan? Yeah. Tahu? John. You don't know? I don't know. You don't know. Oke, itu sebutan-sebutan Indonesia ya. Apalagi yang kalian tahu? Mas, Akang, udah. Beli ya kalau di Bali ya. Apalagi? Itu aja Miss tahu. Okay, I think we can start now. Bang John, can you lead prayer? Reciting prayer? Yes, Miss. Okay, silakan Bang John. Ready to pray? Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study alone. Please bless everyone. Thank you, God. Amen. Amin. Okay. I want to remind you ya, ini ada pesan dari dari Angel Lausche ya. Jadi sebenarnya manggilnya bukan Lausche Angel, tapi namanya dulu baru gelarnya ya. Jadi seharusnya itu Angel Lausche, ya kan? Benar nggak? Ya. Nah, let me remind you. Di sini ada, coba Miss cek dulu ya, one by one. Oh, yang join ini rajin-rajin ya. Oh, Samuel, project Mandarinnya segera dikumpulkan ya, Nak. Samuel, can you hear me? Okay. And then Shirley, Mandarin projectnya please collect to Lausche ya. Yue juga ya, Nak ya. Yue also. Rizky banyak tugasnya, nggak hanya proyek ya. Selesaikan ya, Nak ya. Nanti pulang sekolah 1 jam aja, pasti selesai. Fokus gitu, jangan main apa gitu. Fokus aja ke Mandarin, selesai nanti semua. Oke? Kalau sudah selesai, nanti you can bring your book itu Thursday. Kumpul aja ke Miss Eza ya. Gitu. Tugas kalau dikumpul-tumpuk seperti itu, makin banyak dia. And then kalau Belfrida aman, Bang John juga di sini nggak ada namanya, aman ya. Oke, yang lainnya ada tapi belum join Zoom. Oke. Iqbal juga aman. Oke ya. Sip. I think we can start now. Jadi today we will learn about steel electrical system. Nanti next week kita akan review ya. Jadi next week please bring your review paper. Kalau kalian Zoom ya. Ya kan? Jadi gantian kan? Nah, jadi standby juga ya kertas reviewnya. Udah dapat semua bahan review? Already ya? Oke, already ya. Nah, jadi silakan dibuka dulu bukunya, page 78. You can open your book, 78. Kita hari ini ngitung-ngitung listrik dulu ya. Biar nanti tahu, kok bisa ya tagihan listrik di rumah mahal. Jadi tahu teorinya ya. Kenapa bisa mahal. Oke ya. Nah, sudah dibuka. Dan kita tidak ada tugas ya, no assignment ya. Jadi fokus aja hari ini for studying. Oke, Tirza already join. Tirza, can you hear my voice? Can, Miss. Oke, Tirza, please collect Mandarin project ya, Nak. Video Mandarin project ya. Ke Angel Lausche ya. Oke, Miss. Oke, Richie, can you hear my voice, Richie? Yes, Miss. Richie, tolong ke tugas-tugas bahasa Mandarinnya diselesaikan ya. Bukan hanya project, tapi tugas-tugas yang lain juga ya. Kalau kamu bingung tugasnya apa, please ask Angel Lausche. Oke? Ming Pai, Ma? What's the meaning of Ming Pai, Ma? Understand? Do you understand?
like that. Limpai, oke ya. Oke, Ramos, can you hear my voice? Ramos Mujeta. Yes, Miss. Diselesaikan tugas-tugas bahasa Mandarinnya enak ya. Yeah, Miss. Oke, karena udah mau ujian ya, biar nilai kalian aman. Oke, masuk ya. Electrical usage. Halaman tadi berapa? 70. Good. Nah, jadi, ini salah bawa buku. Oh my God. Can someone help me to take? Tapi nggak usah deh. Miss sudah rangkum semua di sini. Oke, kita bahas ya. Jadi penggunaan listrik, maksudnya ya. Penggunaan listrik. Jadi ini for your information ya, nggak ada di dalam buku kalian. Jadi listrik itu kan sudah lama ditemukan ya, seperti itu. Nah, tapi dia diperjualbelikan, ya didagangkan. Jadi di kabel-kabelnya mulai dipasang, ada perusahaannya, gitu ya. Ada tempat pembayarannya, itu dimulai dari United States. Nah, jadi dimulai dari United States, lebih tepatnya di California atau San Francisco. Nah, jadi ada diproduksi electricity, kemudian dijual, gitu ya. Nah, jadi pada umumnya ini sebenarnya Miss ambil data dari USA, ya. Tapi ini bisa dijadikan inilah ya pendapat umum untuk semua negara, including Indonesia. Nah, biasanya penggunaan listrik itu paling banyak memang di rumah tangga, benar nggak? Ya kan? Keduanya itu di komersial. Misalnya mall, benar nggak? Mall, restoran, benar nggak? Nah, kemudian nanti di industri, yang ketiga. Yang berikutnya biasanya transportasi, apalagi yang transportasi publiknya sangat sedikit. Indonesia masuk ke negara dengan public transportation yang good or not? Still not good ya? Ya, still not good ya. Di transportasi umum masih ada orang merokok, bisa buang sampah sembarangan, jadi is not comfortable ya. Nah, jadi kalau kalian informasi utamanya berarti apa? Yang paling banyak itu di perumahan, rumah tangga, baru komersial, and then industri. Oke? Itu penggunaan listrik paling banyak. Makanya kalau listriknya padam, wah, yang paling berpengaruh nanti apa? Ini pasti ya. Ketiga inilah intinya. Gawat lah ya. Makanya biasanya kalau dia perusahaan atau pabrik yang bagus, biasanya dia akan sedia cadangan listrik ya, atau disebutnya biasanya genset, benar nggak? Jadi listrik yang padam dari perusahaan listrik negara, contoh Indonesia PLN, itu nanti bisa diantisipasi dengan penggunaan genset. Seperti itu ya. Kalau genset itu pakai bensin ya? Iya kan? Sebagai sumber energinya kan? Yes. Jadi dia mengubah energi minyak tadi, yang dari bahan bakar tadi menjadi energi listrik. Oke. Kalau di negara-negara maju itu pernah Miss baca itu karena banjir ya, jadi listrik itu padam. Karena kayak misalnya USA kan nggak ada lagi tuh namanya tiang-tiang listrik, benar nggak? Pernah lihat di video atau mungkin ada yang traveling ke sana, tuh yang nggak ada lagi di atas, dia ditanam di bawah ya. Jadi kalau banjir atau gempa biasanya itu berpengaruh ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah padam, biasanya transportasi mati total. Oke ya, students, itu tentang electricity. Nah, gimana caranya calculate, menghitung penggunaan energi listrik di rumah tangga? Household itu rumah tangga ya. Oke, rumah yang kalian sekarang tempati ada ayah, ibu, adik, dan segala macam. Itu namanya rumah tangga ya. Oke ya. Nah, jadi kalian bagian dari rumah tangga. Oke. Jadi biasanya ini kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya supaya kalian punya pemahamannya ya. Kenapa sih bisa bayar segini? Nah, kira-kira dapat perhitungannya, oke? Nah, jadi kalau penggunaan listriknya tinggi, pasti nanti electric bill juga akan tinggi. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau murah, maka reduce your monthly electrical usage, penggunaannya, benar kan? Seperti itu.
Tapi walaupun begitu, nanti di Indonesia sendiri, setahu Miss Eza, atau ada yang pernah bantuin parents-nya bayar listrik, ada yang namanya abodemen. Kayak pakai nggak pakai ada bayarannya tetap. Jadi misalnya rumah kalian kosong sebulan, tetap aja nanti ada biaya yang dibayar ke PLN. Kayak biaya tetap, pajak ya bisa mungkin dibilang. Kayak abodemen, pakai nggak pakai tetap bayar. Gitu. Misalnya kalian sekolah aja lah, sekolah masuk nggak masuk kan tetap bayar ya, benar kan? Nah kayak gitu kira-kira ya. Jadi listrik juga ada digunakan atau tidak digunakan, ada dia pembayaran itu tetap. Nah nanti kalau dipakai lagi ada listrik yang dipakai berarti nambah. Contoh biaya tetapnya 100.000. Terus di rumah itu sering pakai mesin cuci. Nah jadi 300.000 misalnya sebulan. Sebut mesin cuci yang nggak dipakai selama sebulan, tetap bayar berapa jadinya? 100.000, seperti itu ya. Dia biaya tetap. Kira-kira itu ya. Nah, soalnya dulu di rumah Miss tuh bingung, loh kita nggak di rumah nih 3 minggu, 2 minggu karena liburan sekolah kan. Kok tetap bayar uang listrik? Ternyata pas ditanyakan, dikonfirmasi to the official ya, petugasnya, ternyata ada namanya biaya abodemen. Nanti kalian bisa tanyakan sendiri ya, maybe different answer. Mungkin jawabannya berbeda. Oke. Nah, biasanya satuannya adalah KWH. Apa itu KWH? Kilowatt. Nah, atau watt juga bisa ya. Bukan watt yang apa ya? No, bukan yang itu ya. Oke. Nah, jadi masing-masing electrical appliance atau device yang ada di rumah kita atau di sekolah itu punya ini masing-masing ya, penggunaan listrik masing-masing, ya kan? Masing-masing punya, ya kayak lampu, apalagi handphone aja ada kan, charger kalian kalau kalian cek pasti ada kan berapa watt, ya kan? Nah jadi berarti itulah energi yang dia gunakan untuk berfungsi dengan baik. Nah kalau di sini you can see here 1000 ya, kira-kira hampirlah 2000 watt. Kalau dia dikonversi 2000 jadi berapa kilowatt? Jadi berapa kilowatt? 2000 watt jadi kilowatt berapa? Yes, 2 kilowatt. Oke ya. Jadi jangan. Miss, Yes. I have question, Miss. Yes. John. Ini biasanya yang kayak belakang ini biasanya di apa-apa aja produk yang ada tulisan itu di belakangnya. Dia. Yang kayak gini misalnya yang watt itu berapa watt mereka itu biasanya di apa-apa saja yang ada tulisan itu watt mereka. Biasanya ada di segala perangkat listrik yang ada di rumah itu ada ya. Boleh dicek ya. Termasuk kipas bisa itu, kipas sama charger. Yes, ada juga. You can check ya. Bisa di bagian bawah atau samping ya. Kalau di kipas. Oke, saya betul. Yes, you can check there ya tentang keterangan ini. Nah, jadi nanti kita bisa menghitung berapa kira-kira yang akan dibayar dengan penggunaan sekian. Nah, gitu. Misalnya pakai charger. Ini misalnya charger contoh ya. Pakai charger ini 5 orang nih yang pakai charger 2 kilowatt. 2 tadi kan, 2 kilowatt kan. Nah, kira-kira berapa ya listrik yang akan dibayar? Ada bisa 18 kilowatt. Ada, lampu juga beda-beda ya, ada yang 100. Banyak lampu itu ada beberapa jenis wattnya, tergantung nanti penggunaannya, oke? Nah, ini cara menghitungnya ya, per watt hours ya, kalau KWH itu watt hours, oke? Nah, jadi per day. Contoh, ada televisi. Televisi itu penggunaan listriknya ketika dipakai itu 125 watt. Dan dia itu per jam maksudnya ya. Dan kalau digunakan selama 3 jam, berarti nanti dikalikan saja. Ya, jadi 125 dikali 3 jam. Berarti selama 3 jam kita menonton televisi, ada 375 watt yang harus kita bayar. Paham? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau belum paham nanti one by one ya. Nanti kalau dia ke kilowatt, bisa tinggal dikonversi aja, dibagi 1000 ya. Oke? Kayak tadi TV tadi ya.
TV tadi ini kan 375 watt. Berarti dibagi 1000 jadinya 0,375. yes, 0,375 ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi rumusnya adalah, kalau di buku kalian, you can check your book. Energi yang digunakan, energi listrik yang digunakan itu sama dengan power atau wattnya dikali waktu. Oke? Dikali waktu. Jadi kalau ada What page, Miss? 78. Ready? Ready, Miss. Oke, jadi power ini maksudnya adalah wattnya ya, daya. Masih ingat kan, power itu daya. Kita belajar itu di IPA terpadu. Oke, jadi energi power dikali waktu. Jadi berapa lama waktu digunakannya. Oke, 1 kilowatt sama dengan berapa watt? 1000 watt. Jangan lupa ya, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Nanti kebalikannya ya. Jadi kalau 1 watt berapa kilowatt? 0,001. Yes, 0,001 kilowatt. Oke. Oh, Wivia, you came so late. Kenapa? Oh my God. Oke, sit down. Oke, nah ini biasanya yang ada di rumah kita beda-beda ya. Kalau ada yang pakai apa toaster? Pemanggang roti. Pemanggang roti. Ada yang pakai pemanggang roti di rumah. Ini kira-kira Miss ambil ya. Ada yang pakai iron di sini maksudnya apa? Setrika. Setrika. Ceiling fan. Ceiling fan itu yang gantung ya. Kemudian space heater. Ada mungkin yang apalagi yang musim dingin ya. Space heater lihat di sini. Gede kan? Wattnya gede. Makanya biasanya kalau di musim dingin, di negara-negara 4 musim, pengeluaran listriknya lebih besar di musim dingin. Karena mereka harus menyalakan heater. Oke ya. Hair dryer, laptop, ya, komputer, komputer monitor, television. Nah, television yang beda inch-nya, beda juga wattnya ya. Semakin besar inch-nya, semakin besar juga wattnya. Oke? Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Contoh, ada oven. Oven di rumah kalian, bayangin aja ya. Ternyata di belakangnya itu keterangannya, penggunaan oven ini per jam itu 1,2 kilowatt. Berarti berapa watt itu? Berapa watt? 1,2 kilowatt itu berapa watt? 1.200. Nah, terus dipakainya selama 2 jam oleh kalian. Kemudian listrik itu per kilowattnya dibayar 30 sen. Oke, kalau di luar negeri masih ada sen ya. Atau ini anggap aja 3.000. Kalau dirupiahkan 3.000 misalnya. Contoh-contoh, ini bukan konversi sesungguhnya ya. Nah, jadi coba hitung berapa kira-kira yang harus dibayar sekali kita menggunakan oven itu selama 2 jam. Nah, pertama pastinya yang mau dicari kan ini kan? Tinggal dikalikan. Wattnya dikali waktu. 1,2 dikali 2. Dapatnya 2,4 kilowatt. Nah, 2,4 kilowatt dikalikan 3.000 berapa? Karena tadi kita asumsinya 3.000 rupiah. 3.200. 200. Berarti sekali kita pakai oven itu selama 2 jam, keluarlah biaya 7.200. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kan yang dipakai di rumah nggak hanya oven kan? Dalam sekali waktu kadang charger lah dipakai, komputer lah di-charge, apa lagi? AC hidup, kipas angin hidup. Wah, udahlah. Ya. Nah, jadi itu bisa dihitung kira-kiranya ya. Oke. Nah, paham ya untuk perhitungan ini? Ada masalah? No, Miss. Ya, nanti kita bahas yang versi Indonesianya ya. Ini kan buku kalian versi international curriculum. Nah, ini ada LCD television. Ya, jadi dia membutuhkan energi itu sebesar 125 watt. Nah, kemudian penggunaan televisi itu 15 kilowatt dalam sebulan. Berarti 15 berapa watt?
15.000 watt. Nah, jadi berapa lama kira-kira dia? Jadi ini dia dibalik ya. Jadi dia nanya waktu. Jadi ini ada power. Oke, sebentar ya. I change the color. Ini powernya ya. Oke, ini penggunaannya sebulan atau tadi energi. Terus dia nanya kira-kira dengan energi yang sebanyak ini dan oke, paham nggak sih? Enggak ya? Miss juga nggak paham sama penjelasan Miss. Jadi Miss ulang ya. Oke. Jadi ada sebuah LCD television yang sekali penggunaannya dia akan memakan energi sebesar 125 watt. Berarti dia di sini P datanya, oke? Dan di sini dikatakan televisi itu digunakan selama sebulan sebesar 15 kilowatt. Iya, ini kan ada in a month. Oke? Paham? Jadi misalnya ada lampu 12 watt. Terus penggunaan lampu itu selama yang 12 watt itu selama sebulan kira-kira 12.000. Nah, paham? Jadi kira-kira kenapa sih bisa jadi 12.000? Berapa lama lampu itu dipakai? Itu kan pertanyaannya kan? Kok bisa dapat 12.000 watt atau 12 kW? Kok bisa ya? Gitu. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah how long? Berarti berapa lama si televisi ini di switch on kan? Berarti apa maksudnya? Dipakai setiap harinya. Kira-kira berapa ya? Sudah dipakai berapa hari ya? Seperti itu ya. Nah, jadi dibalik sudah sering ya kita membalikkan soal ya. Membalikkan rumus. Jadi E sama dengan P kali T kan? Itu nggak rumusnya tadi? Yes. Nah, Yes. yang ditanya adalah T. P. Berarti rumusnya adalah rumus terbarunya E bagi P. E bagi P. Yes. Nah, E bagi P, energi dibagikan P. Kan sudah sering kita membalik-balik rumus ya. Sudah terbiasa lah. Nah, jadi tinggal dibagikan aja. E-nya berapa tadi? Ini kebalik ya. Energi yang digunakan adalah 15 kWh. Kilowatt. kilowatt. Oke. Terus ininya dia ubah ya ke kilowatt ya. Ingat ya, satuan itu harus disamakan. IPA terpadu, Miss perhatikan, ada yang tidak menyamakan satuan. Lengan bebannya dibuatnya meter, lengan kuasanya dibuatnya dalam sentimeter. Kan nggak sama kan satuannya? Beda. Misalnya, bagaimana caranya mengetahui tinggi Rafael itu lebih daripada Girgir? Kalau misalnya Miss sebut Girgir 1,7 meter, contoh ya. Rafael 160 cm. Angka mana yang lebih besar? Kalau dari 160 sama 1,7. Angka dulu ya, belum satuan. 160 kan? Tapi ternyata satuannya beda. 1 meter, satu lagi sentimeter. Harus disamakan nggak? Harus disamakan. Yes. Yang sama. Jadi harus salah satunya diubah. Entah sentimeternya diubah ke meter atau meternya diubah ke sentimeter. Baru dapat kan? Tuh, bisa jadi kalau diubah ke meter berarti tingginya Rafael 1,6. Girgir 1,7. Mana yang lebih tinggi? 1,7 atau 1,6? 1,7. Baru di situ dapat nilai yang setara, oke? Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi 125-nya kalau diubah ke kilowatt maka dibagi 1000. 0,125. Ya. Jadi nanti 15 kWh kilowatt per hour-nya dibagi 0,125. Hasilnya 120. Atau kita coba pakai satuan yang watt. Coba kalian boleh ambil kalkulator yang di rumah ya, yang di rumah. Yue langsung. Atau bisa bagi sendiri, kan bisa kan? Hitung hitung manual. Ini tadi dikonversi ke watt berapa? 15.000. Dibagi dengan 125 watt. 125. Nah, berapa hasilnya? Sama nggak hasilnya? Sama, Miss. Sama? Yes, Miss. Sama, Miss. Yang di kelas udah ketemu? Susah baginya?
Kalau manual, wait ya. Sama lah pokoknya ya. You really do counting? Oke, good. Sama ya, jadi 120. Jadi nggak masalah satuannya mau di-wattkan atau mau di-kilowattkan, yang penting disamakan satuannya. Ya, coba kalau satuannya nggak sama, berarti 15 bagi 125 kan? Ya kan? Satuannya udah beda. Hasilnya juga salah. Itulah yang terjadi juga di proyek IPA terpadu kalian. Ada beberapa proyek yang disuruh ulangi. Nah, itu kesempatan untuk nilainya supaya nggak jelek ya. Nanti Miss akan chat privately ke orangnya masing-masing. Oke? Tapi banyak juga yang dapat nilai perfect ya. 100. Oke, sudah ya kalau yang ini. Nah, jadi berapa perharinya dipakai? Berarti tinggal dibagi 30. Karena asumsinya 1 bulan itu 30 hari, walaupun ada yang 31 ya. Nah, jadi tinggal dibagi 120, kan 120 ini per bulan kan? Nah, kalau mau tahu per harinya berapa, 30. Jadi kira-kira TV itu nyalanya 4 jam per hari. Oke? Kalau 4 jam per hari nyala, atau 120 jam ini, 120 jam. Oke? Berapa biayanya kira-kira kalau 1 kilowatt itu 3.000? Gimana ngitungnya? Apakah dia dari jamnya atau dari total kilowattnya? Miss, can you repeat? Misalnya Miss tanya, tadi kan biaya listrik 1 kilowatt itu Rp3.000. Nah, dari soal ini kira-kira dia bayar berapa ya untuk LCD TV selama sebulan? Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Cost of using. Tapi bukan open lagi ya. Bukan oven, tapi TV. 45.000, Miss. Gimana dapatnya, Nadine? 15 kilowatt dikali dengan 3.000. 3.000, yes. Itu ya. Jadi total yang dipakai selama sebulan, tadi kan 15 ya. Kilowatt, terus dikali dengan 3.000. Itu ya? Oke. Nah, sekarang ini kira-kira, Miss tadi coba cari-cari kan, tarif listrik di Indonesia. Oke, tarif listrik per kilowattnya. Nah, tergantung ya, ada rumah yang dia golongan R1, R2, biasanya kalau dia rumahnya besar, semakin tinggi juga ininya ya. Pernah nggak kejadian, di rumah kalian terlalu banyak pakai listrik terus mati tiba-tiba? Kalian sendiri yang mati lampunya, yang listriknya padam. Yes, Miss. Karena kelebihan kan, dari yang disanggupi. Tuh, makanya nanti ada istilahnya nambah daya listrik. Ada tuh nanti kalau rumah kalian makin besar atau penggunaan listriknya makin banyak, biasanya nanti orang tua kalian akan ke PLN atau panggil orang PLN untuk menambah daya. Gitu. Jadi beda-beda ya nanti. Kalau dia yang tenggangan rendah itu 1.352 per kWh. Oke, sekarang kita coba pakai yang dia tegangan rendah dulu deh. Coba ya, Rp1.352 per kWh. Nah, coba misalnya kita balik, coba dicatat dulu, 1.352. Catat dulu angkanya. Nah, Miss mau tanya penggunaan listriknya ya. Ingat ya, ini kWh ya, per kWh, bukan per watt, tapi kilo. Oke? Nah, misalnya di rumahnya Maria itu pakai setrika. Ya, setrika yang dia 1.800 watt. Oke? Dipakai selama 5 jam. Kira-kira berapa sih tarif listrik yang dibayarkan oleh Maria? Rumusnya lihat aja di buku. Ada di buku. Sama prinsipnya, cuma kan rupiah ini.
Karena dia kWh, berarti 1800-nya ubah aja dulu ke kilowatt. Biar lebih gampang. Oke, Nadine, good. Cepat Nadine ya. Sama, hasil yang ditemukan Nadine sama dengan yang Miss temukan. Yang di kelas, hitung ya. Sebentar ya, I wanna check in the class. Tadi itu mana? 1.800 kan? Kamu ubah dulu ke kWh, kan watt. Kalau 1.800 watt juga ke kilowatt, berarti dibagi atau dikali 1.000. Nah, berarti kan 1.800 bagi 1.000. Berapa? Yes. 18 bagi 10. Oh ini. Gimana ini? Kali 5, betul. Itu rumusnya ya. Kali 5, dapat kan? Ininya, energinya. Nah, setelah dapat energinya, dikalikan sama rupiah. Iya, 9. Nah, setelah 9, buat 69. Kalau ini nggak ada koma. 9 baru kamu kalikan sama biaya. Tapi biayanya berapa? Per kilowatt. Ini. Iya, 9. Kalikan sama rupiahnya tadi. 1 per kilowatt tadi 1.352. Ini ada jawaban dari Belfrida. Iya, betul ini Bel. Tinggal ini Bel, dikalikan sama tadi rupiahnya ya. 12.000. Dikali sama biaya per kWh. 1.352. Dikali, ya. Oke ya. Nah, jadi ini asumsinya ya. Oke, kita bahas ya. We discuss. Nanti Miss kasih soal berikutnya. Jangan sampai bingung lagi ya. Jadi Maria, ini contohnya Maria. Maria pakai setrika di rumah, besarnya 1.800 watt. Oke? Berarti diubah dulu ke kWh ya. 1.800 dibagi 1.000. Ini janganlah sampai nggak tahu hitung-hitungan ini. It's very easy ya. 1,8. Tadi rumusnya kan E sama dengan watt dikali waktu kan? Berarti 1,8 dikali waktunya? Dikali 5. 5. Kan 5 jam. Ya enggak? Dapatnya 9. 9 apa? 9 kilowatt. Kilowatt apa? Kilowatt apa? Hour, jam. kWh ya. Nah, setelah ini, yes. Nah, biayanya tadi berapa per kWh? Yang tegangan rendah? 1.352. Yes, dikali rupiah ya. Rupiah 1.352 ya. Nah, jadi dikalikan aja. Jadi kira-kira Maria pakai setrika selama 5 jam dengan watt sekian, itu harus bayar listrik sebesar 12.168 rupiah ya. Mahal kali? Murah kali ya? Iya. Oke? Sip? Paham ya? Coba dicatat dulu yang terkhusus yang di kelas.
Oke, good. Ready ya for the second question. Ini yang terakhir ya. Soal terakhir. Kita bahas yang television aja deh, yang 53 inch. Jadi kalau ada lambang seperti ini tuh inch ya. Nih, ini 3. Ini berarti inch, oke? Nggak nampak? Oke. Ini kalau ada misalnya 3, terus ada garis 2. Kayak gini. Ini lambangnya adalah inci ya. Oke. 1 inci berapa sentimeter? Lupa. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Oke? Nah, kita bahas yang ini. Ini ada television. Television di rumahnya siapa sekarang ya? Yang gede banget ini ya. Di rumahnya Ramos deh ya. Oke, kamu beruntung. Nah, ini 170 watt. Waktunya berapa lama ya? Ini Ramos suka nonton TV kayaknya ini. Ya, anggap dia nonton itu 20 jam. Oke. 20 hours. Oke, ini H itu maksudnya hours ya. Nah, hitung berapa biaya listrik yang dikeluarkan. Kita ganti tegangannya ya, kita ganti biayanya ya. Coba catat dulu variabelnya. Variabelnya catat dulu. Ada 20 jam, catat dulu di buku kalian. Variabel-variabelnya. Sama 170 watt, oke? Oke, sudah? Ini 170, nampak wifi ya? 170, pindah aja sini nak. Atau depan. Ini 20, ini 170 ya nak. Kelihatan? Oke, catat ya. Berhenti dihitung. Kita pilih biayanya. 20 jam, TV 20 jam 170 watt. Oke. Nah, kita lanjut ke biaya ya. Biaya mana ya? Ini golongan, yaudah deh, golongan ini aja ya. Golongan R1 yang ini ya. Rp1.444 per kilowatt. 1.444. 70-nya nggak usah ikut, 1.000 ini aja, 1.444 per kilowatt. Oke, silakan kerjakan. Semua sudah ada variabelnya. Yes, sama seperti yang tadi. Tidak ada bedanya. Oke, Nadine udah dapat. Susah ya kalau nggak pakai kalkulator ya? Angkanya ini ya? Ya udah deh, yang di kelas ini nggak ada kalkulator mereka. Kita ganti aja lah angkanya ya, sorry ya. Nadine juga bisa ulangin sedikit ya nak, 1.500 aja ya. Biar lebih gampang hitungnya. Soalnya di kelas nggak bawa kalkulator. Kalian itu bukan, kalkulator itu harus beli sendiri loh. Jangan bergantung sama handphone. Kenapa nak? Television. Ini yang ini. 170. Terus lama digunakannya 20 jam. Atau 20 hours. Iya, terus tadi biaya listriknya itu Rp1.500 per kilowatt ya. Kilowatt hour. Oke. Oke. Oke, Belfrida, Valerie, Nadine, oke, good. Yang di kelas, kalau udah ada yang dapat, how many?
5 bahasa Inggrisnya? Yes. Good. Ayo Rizky, Jessica. Kalau bingung, you can come here. Harus aktif ya. Oke, ini ada Ramos, Iqbal. Oke, good. Sudah yang di kelas selain Yue? Ada yang udah dapat? Rafael? Kenapa bisa 3? Ini kamu harus ubah dulu ke kilowatt, nak. Jangan lupa, karena dia watt. Ini 170 harus kamu bagi dulu sama 1000. Karena apa? Karena biaya di sini dia pakai kilowatt. Jadi samakan satuannya. Oke ya. Nanti habis itu dikali 20. Setelah dapat hasilnya, multiply again with 1,500. Oke, kita bahas ya. Coba Miss mau minta ke siapa tadi yang udah jawab? Tadi Nadine udah jelasin. Siapa ini ya? Bingung Miss jadinya. Belfrida deh, Belfrida. Can you explain how you find the answer? First, the 170 watt change into kilowatt become 0.17. 0.17? Yeah, and then times 20 hours. 20 dikali 20 ya. Yeah. The answer is 3.4. Ini berarti satuannya kilowatt hour. Okay. And then times with 1,444 rupiah. Ya tadi ya, dikali 1.500. 500. The answer is 5,100. Yes. Rupiah ya. Nah, jadi biayanya kira-kira 5.100 rupiah. Nah, hemat juga ya. Nonton TV. Ada yang nyala 24 jam? Oh, 20 jam kan belum tahu ini, sehari atau sebulan. Kan tadi belum ditentuin kan? Tuh, intinya penggunaannya 20 jam, jadi bayarnya kira-kira 5.100. Ya. Satunya rupiah, karena kan kita cost. Biaya kan? Oke, paham ya? Ngitung kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau kalian pengen detail, ngitung biaya listrik di rumah, liatinlah satu-satu. Oh ini sekian watt, gitu ya. Paham? Catat dulu. Oke, yang di Zoom bisa kita akhiri aja ya, because it's already finished. Sebenarnya masih ada lagi nih yang mau jelasin, tapi nggak cukup waktunya. It's not enough time. About this one ya, hazard of electricity. Ya. Intinya kalau ada kabel-kabel yang terbuka, jangan sembarangan disentuh ya. Nanti bisa setrum, oke? Terus jangan boros penggunaan listrik ya. Jangan boros, oke? Usahakan hemat dan jangan sekali waktu itu semua. Nah, ini juga bahaya nih. Wih, ada satu colokan, entah apa-apa lagi dicolokin ya. Ini satu sumber tapi pengen hemat tempat ya. It's very dangerous. Kemudian charger, kalau nggak dipakai jangan tetap dicolokin, jangan. Misalnya nih kalian buka, gini. Ini kalau kena, mana tahu basah tangan kalian, bisa kesetrum. Ini kan sumber listrik kan di sini. Di appliance sini yang charger. Makanya kalau nggak dipakai cabut saja.
Gitu. Dan bisa tiba-tiba terbakar kan kalau dia terlalu panas. Oke. Nah, jadi be careful also about that. Okay, so that's all for today, students. Thank you so much. Be ready ya, next week kita review, tidak ada assignment. So have a nice rest ya untuk 10 menit sebelum pelajaran berikutnya. See you all. Bye-bye.